Bab 4118, tingkatkan taruhan. Namun, Dev masih merasa sedikit tidak pantas ketika dia mengambilnya secara langsung. Lagi pula, jika dia menjadi pemimpin sekte, dia akan merasa jijik oleh banyak murid di sekte tersebut jika dia mengambil barang itu dari tangannya. Namun Dev sangat menyukai pena ajaib ini, dan bagi Dev, dengan pena ajaib ini, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat mengukir pola dewa. Melihat Peng Wu yang terus-menerus mengukir pola formasi dan menyiapkan formasi besar, mata Dev tiba-tiba berbinar. Tuan Peng, kompetisi seperti ini sama sekali tidak menarik. Jika tidak, mari kita tingkatkan taruhannya dan membuatnya lebih seru. Dev berkata pada Peng Wu. Taruhan apa yang ditambahkan? Peng Wu berhenti dan bertanya ketika dia melihat Dev. Menurutku pena ajaib di tanganmu cukup bagus. Ayo bertaruh, aku bisa menembus 3 formasimu dalam 1 batang dupa. Jika dupaku pecah, berikan aku pena ajaib di tanganmu dan aku akan menjadi penguasa sekte ini. Jika saya tidak membukanya, Anda akan tetap menjadi pemimpin sekte, dan saya jamin posisi pemimpin sekte di masa depan akan selalu menjadi milik Anda. Kata Dev. Apa yang kamu bicarakan? Dalam 1 batang dupa, kamu dapat menghancurkan 3 formasiku. Peng Wu terlihat sangat jelek dan mendengus dingin. Jangan bicara tentang dupa, kamu mungkin tidak bisa menembus 3 formasiku ini dalam 1 hari. Aku bisa menyetujui taruhanmu, tapi kamu adalah orang yang bersuara lembut. Kamu bilang kamu akan menjadikanku sebagai pemimpin sekte selamanya. Bisakah kamu menepati janjimu? Peng Wu tidak percaya bahwa Dev dapat mematahkan formasinya dengan sebatang dupa, tetapi dia tidak begitu mempercayai kata-kata Dev. Bagaimanapun, kata-kata Dev dari sekte Liang Yi tidak dihitung, hanya kata-kata dari patriark pola ilahi yang dihitung. Aku berkata, tentu saja lupakan saja. Kakak senior Bai ada di sini untuk bersaksi. Jika aku kalah, aku akan meminta patriark pola ilahi untuk mengubah aturan. Kamu akan selalu menjadi pemimpin sekte ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Bai Jue dan berkata, kakak senior Bai, tolong katakan sesuatu. Bai Ce tahu apa yang akan dilakukan Dev dan menginginkan koin roh, tapi terlalu malu untuk mengambilnya secara terbuka, jadi dia membuat taruhan ini. Tuan Peng, saya dapat menggantikan Tuan dan menyetujui taruhan Dev. Kata Bai Cai. Melihat Bai Yue mengatakan ini, wajah Peng Wu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bangga. Mustahil untuk menembus 3 formasinya sendiri dalam 1 dupa. Oke, kalau begitu, aku berjanji padamu. Peng Wu sangat percaya diri. Mulai sekarang, posisi pemimpin sekte tidak perlu lagi direkomendasikan. Selama dia ingin melakukannya, itu akan selalu menjadi miliknya. Melihat Peng Wu setuju, diam-diam Dev menghela nafas lega. Jika orang ini tidak setuju, maka dia hanya bisa mencurinya. Saya melihat pena spiritual di tangan Peng Wu melambai lagi, dan garis formasi muncul di kehampaan. Segera, 3 formasi muncul di bidang seni bela diri. Ketiga formasi tersebut terus-menerus memancarkan cahaya, muncul dan menghilang. Mereka tampak seperti 3 formasi independen, tetapi memiliki hubungan tersembunyi. Adik laki-laki, ketiga formasi ini tidak sederhana. Tampaknya independen, tetapi terhubung. Kamu harus berhati-hati. Bai Cai melihat keindahan formasi tersebut, dan kemudian mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev hanya tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Peng Wu berkata dengan penuh keyakinan, tolong, dengan 1 batang dupa, saya akan melihat bagaimana Anda dapat mematahkan ketiga formasi saya ini. Nyalakan dupa. Peng Wu memberi perintah dan sebatang dupa dinyalakan. Dev melompat ke lapangan seni bela diri dan melihat ketiga formasi. Jika dia menemukan mata formasi dan menghancurkan ketiga formasi ini, 1 batang dupa tidak akan cukup. Apalagi ketiga formasi ini dapat menyembunyikan letak mata formasi tersebut. Kalaupun letak mata formasi tersebut ditemukan, karena ketiga formasi tersebut terhubung, setelah 1 formasi dihancurkan, formasi lainnya akan segera berubah. Master Peng memang seorang jenius dalam formasi. Ketiga formasi ini tampak independen, tetapi saling berhubungan erat. Melanggar salah satu formasi akan menyebabkan struktur 2 formasi lainnya berubah. Jika Anda menemukan lokasi yang salah untuk mata formasi, ketiga formasi akan berubah pada saat yang sama, dan pekerjaan yang dilakukan di awal akan sia-sia. Dev memuji Peng Wu. Bab 4119, Terobosan Paksa. Peng Wu tersenyum ringan dan berkata, itu pujian, tapi tak seorang pun dalam formasi rangkap 3 saya yang mampu memecahkannya hanya dengan 1 batang dupa. Sebaiknya kamu berhenti mengobrol, waktu pembakaran dupa akan segera tiba. Cepat hancurkan formasi. Dev menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Apakah kamu akan mengaku kalah begitu saja? Peng Wu bertanya. Tentu saja tidak. Saya hanya bilang tidak perlu terburu-buru untuk mematahkan formasi. Meski formasi ini pintar, saya hanya perlu 3 napas untuk mematahkannya. Aku mengatakan sebatang dupa hanya untuk memberi wajah pada Tuan Peng. Dev berkata sambil tersenyum.
Kata-kata Dev langsung membuat Peng Wu tersipu karena marah. 3 napas waktu. Apakah kamu bercanda? Jangan terlalu cepat bicara. Dupanya sudah setengah terbakar sekarang. Peng Wu berkata dengan dingin. Bai Jue melihat tatapan Sok Dev dan diam-diam mencibir. Jika orang ini benar-benar mampu, dia hanya suka pamer. Gu Tianchao di samping sudah menjadi gugup saat ini. Jika Dev tidak dapat menghancurkan formasi, maka Peng Wu akan selalu menjadi pemimpin sekte tersebut, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Dev santai dan puas, tidak terburu-buru, tapi dia membuat Gu Tianchao cemas. Tuan Dev, jangan buang waktu. Hancurkan formasi dengan cepat. Sudah terlambat. Ini telah membuang separuh waktu pembakaran dupa. Tolong cepat, tolong. Gu Tianchao akan sangat cemas sampai mati. Kaisar sejatilah yang tidak cemas, melainkan Kasim. Melihat ekspresi cemas Gu Tianchao, Dev tertawa. Peng Wu memandang Gu Tianchao dengan rasa ingin tahu dan berkata, Elder Gu, apakah kalian saling kenal? Sepertinya kalian sangat cemas. Apakah kalian benar-benar berharap saya kalah? Tidak, aku tidak. Gu Tianchao tiba-tiba tampak malu dan berhenti berbicara, tetapi tinjunya terkepal dan telapak tangannya berkeringat. Oke, jika aku melihat seseorang terburu-buru, aku akan menghancurkan formasinya. Kamu harus hati-hati. Dalam 3 tarikan napas, ketiga formasi ini akan hancur. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka tangan kanannya dan menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya. Melihat Dev menggunakan pedangnya untuk menghancurkan formasi, Peng Wu mengerutkan kening dan berkata, mengapa, kamu mencoba menghancurkan formasi dengan paksa? Ya, hanya membuang-buang waktu untuk mencari formasi. Saya akan menghancurkan formasi ini dengan paksa. Dev mengangguk. Setelah mendengar ini, Peng Wu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu mencari mata formasi untuk menghancurkan formasi, bahkan jika kamu tidak dapat menghancurkan formasi, akan tidak ada salahnya. Tetapi jika Anda dengan paksa menghancurkan formasi, Anda akan mendapat serangan balasan dari formasi tersebut. Jika Anda terluka, saya tidak akan bertanggung jawab. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengambil tanggung jawab. Dev tersenyum tipis. Apakah anak ini gila? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tapi dia ingin menghancurkan formasi dengan paksa. Saya pikir dia gila. Jika dia mahir dalam seni formasi dan masih bisa berharap untuk menerobos formasi dengan menemukan mata formasi, dengan kekuatannya di alam kesengsaraan tingkat 6, mustahil untuk menerobos secara paksa pembentukan master gerbang. Sebaiknya kita menjauh. Jika kita berhati-hati, dia mungkin terluka. Ketika semua orang di gerbang Liang Yi melihat Dev mencoba menghancurkan formasi dengan paksa, mereka segera mulai berbicara. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Dev dapat menghancurkan formasi dengan paksa. Bagaimanapun, kekuatan Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagaimana dia bisa menembus formasi rangkap 3 dengan kekuatan ini? Saat semua orang berbicara dengan pelan, Dev mengambil tindakan. Dev melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba muncul dengan cahaya kemasan. Saat Dev menebas dengan pedangnya, auman naga bergema di seluruh dunia. Seekor naga emas besar muncul dan meraung menuju formasi. Apa ini, naga emas? Luar biasa sekali. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dapat mengubah energi pedang menjadi naga emas. Sepertinya orang ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Semua orang terkejut saat melihat pedang Dev keluar, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi naga emas. Bahkan mata Peng Wu melebar, sedikit sulit dipercaya. Namun meski begitu, dia tidak percaya bahwa Dev dapat dengan paksa menghancurkan formasinya. Bab 4120, Bermain Nakal. Naga emas itu meraung dan bumi bergetar. Boom! Ditemani kilatan cahaya kemasan, semua orang begitu buta hingga tidak bisa membuka mata. Seluruh gunung tempat gerbang Liang Yi berada berguncang terus-menerus, dan kehampaan menjadi terdistorsi. Ketika cahaya kemasan perlahan menghilang, semua orang membuka mata dan terkejut menemukan masih ada jejak formasi di bidang seni bela diri. Dev, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di tengah arena seni bela diri. Ketiga formasi tersebut dihancurkan oleh Dev hanya dengan satu serangan pedang. Itu masih dibongkar dengan paksa. Setiap orang memiliki mulut yang begitu besar sehingga bisa memuat sebutir telur ke dalam mulutnya. Mereka tidak percaya Dev benar-benar melakukannya. Bahkan Bai Kao sedikit terkejut, dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat, memotong 3 formasi dengan satu pedang. Lupakan Peng Wu, dia tercengang. Dia menatap kosong ke arena seni bela diri dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dia hanyalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Bagaimana ini bisa terjadi? Peng Wu sangat bingung, dia tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya. Tapi faktanya ada di hadapannya, meski Peng Wu tidak mempercayainya. Tuan Dev, Anda luar biasa.
Gu Tianchao melompat dengan gembira dan bersorak untuk Dev. Di seluruh sekte Liang Yi, hanya Gu Tianchao yang berteriak dengan semangat. Pada saat ini, Gu Tianchao tidak lagi mengkhawatirkan perasaan Peng Wu. Bagaimanapun, Peng Wu tidak lagi menjadi pemimpin sekte, jadi Gu Tianchao tidak lagi takut. Dev melompat turun dari arena seni bela diri, berjalan ke arah Peng Wu dan berkata, "Tuan Peng, saya menerima konsesinya, bisakah Anda memberi saya pena ajaib di tangan Anda?" Peng Wu memegang pena ajaib, yang merupakan sumber hidupnya. Dia tidak mau memberikannya kepada Dev seperti ini. "Kamu curang, ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa dengan paksa menghancurkan formasiku. Saya tidak percaya Anda begitu kuat. Tuan Bai pasti membantu Anda di belakang layar." Peng Wu ini mulai curang. Dia tidak percaya Dev memiliki kemampuan seperti itu. Bai Chai pasti diam-diam membantu di belakang layar. "Peng Wu, apakah kamu mencoba menipu?" Bai Chai mengerutkan kening dan berkata. Merasakan aura menakutkan di tubuh Bai Jue, Peng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Bai, saya tidak mencoba untuk bersikap teduh, tapi saya tidak percaya dia memiliki kekuatan ini. Sekarang kamu boleh membiarkan dia mengatur formasi, dan aku akan menghancurkan formasinya. Itulah yang aku katakan di awal. Dia menerobos 3 formasi saya dengan 1 batang dupa, dan saya dapat menembus 3 formasinya dengan 1 batang dupa." Peng Wu tidak ingin menyerahkan pena ajaib, dia juga tidak ingin menyerahkan posisi pemimpin klan. Sekarang dia hanya bisa bersikap seperti ini. "Peng Wu, kamu tidak hanya..." Bai Chai ingin membantah Peng Wu, tapi disela oleh Dev dengan lambaian tangannya. Kemudian dia memandang Peng Wu sambil mencibir dan berkata, "Oke, kamu hanya perlu menerobos salah satu formasiku dengan 1 batang dupa, maka kamu akan menang. Ini yang kamu katakan, siapkan formasi." Ketika Peng Wu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energi kembali. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa membuat lingkaran sihir yang dalam. Di bidang seni bela diri, Dev mengukir beberapa pola formasi dengan tangannya, dan kemudian formasi tersebut tiba-tiba jatuh membentuk lingkaran sihir. Melihat Dev membuat lingkaran sihir dengan begitu mudah, maka lingkaran sihir ini pasti tidak terlalu kuat. Ketika Gu Tianchao melihat ini, ekspresi awalnya yang bahagia menjadi gugup lagi. Dev dan Peng Wu berkompetisi, dan Gu Tianchao sangat ingin marah. "Dengan formasi ini, saya bahkan tidak bisa menggunakan dupa." Peng Wu melihat formasi yang dibuat oleh Dev. Itu adalah formasi yang sangat sederhana. Peng Wu melompat ke lapangan seni bela diri, lalu menggerakkan tangannya melalui kekosongan, dan sinar cahaya menyala, dan dia mulai mencari mata formasi. Segera, Peng Wu menemukan posisi mata formasi. Kemudian Peng Wu dengan senang hati melangkah maju dan menepuk posisi mata formasi dengan telapak tangan yang ringan. Pada saat ini, formasi tiba-tiba menghilang. "Hahaha, formasi ini terlalu sederhana. Aku menang, aku menang. Hahaha." Peng Wu tertawa terbahak-bahak. Bersambung.